doing alright. Then I became a princess. Oh. Before the moment's gone. Huh? Saya akan menjelaskan tentang unsur berilium. Berilium adalah unsur kimia dengan simbol Be dan nomor atom 4, termasuk golongan logam alkali tanah. Unsur ini ditemukan oleh Louis Nicolas Fouquelin pada tahun 1798 dari batu permata beril dan juga zamrud, lalu berhasil disolasi dalam bentuk logam murni oleh Friedrich Wolfler dan juga Anthony pada tahun 1828. Nah, secara fisika, berilium memiliki warna abu-abu keperakan, bersifat keras, ringan, dan memiliki titik leleh tinggi, yaitu sekitar 1287 derajat Celcius. Logam ini juga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Dari sisi kimia, berilium kurang reaktif dibanding logam alkali tanah lainnya. Ia tidak bereaksi dengan air pada suhu ruang, namun dapat larut dalam asam kuat dan membentuk senyawa seperti berilium oksida dan juga berilium klorida. Berilium banyak dimanfaatkan dalam industri karena kekuatannya yang tinggi dan bobotnya yang ringan. Logam ini digunakan dalam pembuatan pesawat, satelit, komponen elektronik, serta reflektor neutron pada reaktor nuklir. Namun, di balik manfaatnya, berilium juga memiliki dampak negatif. Debu atau uapnya bersifat beracun dan dapat menyebabkan penyakit paru-paru kronis jika terhirup, serta dapat menimbulkan iritasi kulit dan mata. Oleh karena itu, penggunaan berilium harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Magnesium merupakan salah satu unsur logam yang penting dalam kehidupan dan industri modern. Unsur ini memiliki lambang Mg dan nomor atom 12 dalam tabel periodik. Magnesium pertama kali ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1808 melalui proses elektrolisasi dari senyawa magnesia. Secara fisika, magnesium memiliki warna putih yang keperakan, ringan, dan mudah dibentuk. Logam ini memiliki massa jenisnya rendah dan titik lebur sekitar 650 derajat Celcius. Nah, dari segi sifat kimia, magnesium termasuk logam yang cukup reaktif. Logam ini mudah bereaksi dengan oksigen yang ada di udara sehingga membentuk lapisan magnesium oksida. Ketika dibakar, magnesium menghasilkan nyala api putih terang sehingga sering dimanfaatkan dalam pembuatan kembang api, suar darurat, dan lampu kilat fotografi. Magnesium ini memiliki banyak dampak baik bagi kehidupan. Dalam tubuh manusia, magnesium berperan penting dalam menjaga fungsi otot dan saraf, membantu pembentukan energi, serta menjaga kesehatan tulang dan jantung. Di bidang pertanian, unsur ini penting untuk pembentukan klorofil pada tumbuhan, sehingga membantu proses fotosintesis. Sedangkan dalam bidang industri, magnesium digunakan untuk membuat bahan padat yang ringan, bahan bangunan tahan panas, dan bahkan menjadi komponen penting dalam baterai modern. Jadi saya akan membahas tentang unsur kalsium. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar bahwa pentingnya kalsium untuk kesehatan tulang dan gigi kita. Namun, kalsium tidak hanya berperan sekecil itu. Kalsium bukannya berperan penting dalam tubuh manusia, tapi juga berperan besar dalam bidang kimia maupun industri. Kalsium merupakan logam golongan alkali tanah atau golongan 2A yang pertama kali ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1808 melalui proses elektrolisis dari kapur atau CaO. Secara fisika, kalsium memiliki warna putih keperakan, bersifat lunak, dan juga cukup ringan. Titik leburnya sekitar 842 derajat Celcius dan titik didihnya sekitar 1484 derajat Celcius, serta massa jenisnya sekitar 1,54 gram per cm kubik. Kalsium ini dapat bereaksi dengan udara dan air yang dapat menghasilkan kalsium hidroksida yang terbentuk di atas permukaannya. Dan secara kimia, kalsium ini termasuk unsur yang reaktif. Ia dapat bereaksi dengan air yang menghasilkan kalsium hidroksida dan juga gas hidrogen. Selain itu, dia juga dapat bereaksi dengan asam yang dapat menghasilkan garam kalsium seperti CaCl2. Dalam kehidupan kita, kalsium memberikan dampak positif yang besar. Ia merupakan unsur utama pembentuk tulang dan juga gigi dalam tubuh kita. Dan juga dia membantu proses pembekuan darah dan juga kontraksi otot. Di dalam bidang industri, senyawa kalsium juga digunakan dalam proses pembuatan kaca, semen, dan juga pupuk. Namun,
Kadar kalsium terlalu tinggi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Kadar kalsium terlalu tinggi dalam tubuh kita bisa menyebabkan batu ginjal. Dan dalam bidang industri, debu kalsium oksida juga dapat mengiritasi kulit kita dan juga saluran pernapasan kita. Jadi saya akan membahas tentang unsur strontium. Strontium adalah logam lunak berwarna perak kekuningan yang ditemukan oleh Adair Crawford pada 1790. Strontium ini sangat reaktif dan akan membentuk lapisan oksida gelap jika terkena udara. Strontium memiliki titik didih sekitar 1380 derajat Celcius dan titik leleh 770 derajat Celcius. Dalam bidang industri, strontium sering digunakan untuk menghasilkan warna merah menyala pada kembang api dan flare. Sedangkan dalam bidang kesehatan, strontium pernah digunakan untuk mengobati osteoporosis. Nah, salah satu unsur yang menarik untuk dibahas adalah barium. Salah satu logam dari golongan alkali tanah yang memiliki berbagai kegunaan sekaligus memiliki potensi bahaya. Jadi barium pertama kali ditemukan oleh Sir Humphrey Davy pada tahun 1808 melalui percobaannya yaitu proses elektrolisis dari senyawa barium oksida atau BaO. Davy berhasil memisahkan logam ini dan menamainya dengan barium yang berasal dari bahasa Yunani baris yang berarti berat karena masanya yang cukup tinggi dibandingkan dengan logam lainnya di golongan yang sama. Secara fisika, barium memiliki sifat berwarna putih keperakan, bersifat lunak dan juga mudah teroksidasi di udara. Titik leburnya sekitar 727 derajat Celcius dan titik didihnya sekitar 1640 derajat Celcius. Dan juga dia mudah teroksidasi di udara. Karena dia juga mudah bereaksi dengan oksigen air, maka barium murni itu biasa disimpan dalam minyak untuk mencegah korosi. Dan secara kimia, dia termasuk unsur yang reaktif. Dia bisa bereaksi dengan air dan juga asam. Barium membentuk barium hidroksida ketika bereaksi dengan air dan juga barium klorida ketika bereaksi dengan asam klorida. Dalam kegunaannya, barium memiliki dampak positif di dalam berbagai bidang. Misal barium sulfur atau BaSO4 yang digunakan dalam industri medis sebagai zat kontras pada pemeriksaan X-ray sistem pencernaan dan juga digunakan dalam industri karet dan kaca untuk meningkatkan kualitas dan juga kekuatan produk. Dan juga di sisi lain, barium juga memiliki dampak negatif. Pembuangan limbah barium ke lingkungan dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan juga dapat membahayakan ekosistem dan juga dapat membahayakan makhluk hidup seperti gangguan sistem saraf dan juga sistem pernapasan. Selanjutnya saya akan membahas unsur radium. Radium merupakan logam lunak berwarna putih keperakan yang ditemukan oleh Marie dan Pierre Curie pada 1898 dan memiliki titik leleh sekitar 700 derajat Celcius. Radium akan berubah warna menjadi hitam jika teroksidasi. Radium ini bisa digunakan dalam penderita kanker prostat yang telah menyebar ke tulang. Namun karena radium bersifat radioaktif, efek samping yang dialami pengguna bisa berbeda-beda. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu alkali tanah dapat digunakan dalam berbagai hal tergantung dengan sifatnya. Ada yang sifatnya ringan dan kuat, namun ada yang juga sifatnya radioaktif. Nah, yang radioaktif ini yaitu radium. Jadi saat ini radium sudah tidak digunakan dalam berbagai hal karena radioaktif dan itu cukup berbahaya. Jadi dalam menggunakan suatu unsur kita perlu memerhatikan bagaimana sifatnya, dia berbahaya atau tidak. Sekian dari yang bisa saya sampaikan.